Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang penggorengan pada ikan lele dalam rangka untuk memenuhi tugas ilmu teknologi pangan. Kami dari kelompok 2 kelas genap yang beranggotakan Nawati Auliatin, Yolanda Novita Simarmata, Alvina Primasari, dan Arvina Kusumaningrum. Di sini kami akan menjelaskan tentang yang pertama ada jenis produknya yaitu ikan lele, yang kemudian ada pengaruh penggorengan pada kualitas bahan berupa sifat organoleptik dan kandungannya, lalu ada pengaruh parameter penggorengan berupa suhu dan lama penggorengan. Yang pertama adalah pengertian dari ikan lele. Ikan lele atau dalam bahasa Latinnya disebut dengan Clarias grebinus merupakan ikan yang banyak dijumpai di Indonesia. Apalagi ikan ini sering dijadikan santapan oleh masyarakat Indonesia. Merupakan hal yang lumrah di Indonesia apabila kita mengonsumsi ikan lele. Tetapi berbeda dengan di luar negeri, ikan lele bukan merupakan suatu bahan pangan yang lazim untuk dikonsumsi. Kemudian ikan lele ini lebih sering dibudidayakan dan diteliti daripada disantap di luar negeri. Kemudian ikan lele yang melewati proses penggorengan sebelum dikonsumsi tentu saja memiliki beberapa perbedaan dalam sifat organoleptiknya. Ini juga berpengaruh kepada kadar air dalam daging lele tersebut. Kemudian juga penggorengan dapat mengubah tekstur yang sebelumnya dimiliki oleh ikan lele tersebut menjadi kering di luar dan juga lembut di bagian dalamnya. Sedangkan untuk aromanya, aroma awal dari ikan lele itu adalah aroma khas amis ikan, kemudian berubah menjadi aroma khas penggorengan. Kualitas yang tercipta pada saat selesainya proses penggorengan pada ikan lele, tentu saja ikan lele tersebut memiliki kualitas yang baik dan juga dapat menambah umur masa simpannya. Mengapa dapat demikian? Ini juga dipengaruhi oleh adanya penurunan kadar air dalam ikan lele tersebut. Kemudian untuk kualitas dari ikan lele tersebut biasanya juga dipengaruhi oleh minyak goreng yang digunakan. Semakin sering minyak goreng tersebut digunakan untuk menggoreng bahan makanan, maka minyak goreng tersebut juga semakin hilang manfaatnya dan juga kualitasnya akan semakin buruk. Kualitas dari minyak yang buruk inilah juga dapat mempengaruhi dari kualitas lele tersebut. Berat bahan dalam proses penggorengan berpengaruh terhadap kadar air serta karakteristik yaitu aroma dan juga tekstur, tetapi tidak untuk rasa. Sedangkan rasa dari daging ikan lele sendiri adalah gurih. Baiklah, selanjutnya pengaruh suhu terhadap penggorengan. Yang pertama, terhadap asam lemak bebas. Jadi pengaruh suhu pada penggorengan dapat mempengaruhi kenaikan asam lemak bebas. Hal ini disebabkan proses penggorengan terjadi reaksi hidrolisis pada minyak yang dipercepat dengan adanya faktor-faktor seperti panas, air, keasaman, dan katalisator. Semakin lama reaksi tersebut berlangsung, semakin banyak kadar asam lemak bebas yang terbentuk. Kemudian pengaruh suhu terhadap kadar air. Pengaruh suhu juga dapat mempengaruhi kadar air yang terkandung dalam bahan. Semakin tinggi suhu penggorengan, maka semakin rendah kadar airnya. Hal ini disebabkan karena semakin tinggi suhu yang digunakan, maka perbedaan kandungan uap air yang ada pada bahan dan udara sekitar akan mengalami perbedaan. Dengan perbedaan tersebut, maka akan menyebabkan adanya penguapan yang cepat. Baiklah, selanjutnya pengaruh suhu terhadap penggorengan. Yang pertama, terhadap asam lemak bebas. Jadi pengaruh suhu pada penggorengan dapat mempengaruhi kenaikan asam lemak bebas. Hal ini disebabkan proses penggorengan terjadi reaksi hidrolisis pada minyak
yang dipercepat dengan adanya faktor-faktor seperti panas, air, keasaman, dan katalisator. Semakin lama reaksi tersebut berlangsung, semakin banyak kadar asam lemak bebas yang terbentuk. Selanjutnya yaitu pengaruh suhu terhadap kandungan protein. Pengaruh suhu yang tinggi akan mengakibatkan denaturasi dan degradasi protein serta menurunkan fungsi dari asam amino esensial. Pemanasan tersebut menyebabkan protein terdenaturasi. Pada saat pemanasan, panas akan menembus daging dan menurunkan sifat fungsional protein. Pemanasan dapat merusak asam amino di mana ketahanan protein oleh panas sangat terkait dengan asam amino penyusun protein tersebut. Sehingga hal ini menyebabkan kadar protein menurun dengan semakin meningkatnya suhu pemanasan. Kemudian pengaruh lama penggorengan. Lama penggorengan berpengaruh terhadap aroma dan warna. Hal ini disebabkan akibat pemanasan suhu yang tinggi yang dilakukan selama beberapa waktu menyebabkan timbulnya aroma dan warna pada suatu bahan pangan. Pengaruh penggorengan ikan lele. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait pengaruh penggorengan ikan lele terhadap komposisi proksimat ikan lele, kemudian mineral pada ikan lele, vitamin pada ikan lele, free fatty acid komposisi pada ikan lele, kemudian oksidasi lemak pada ikan lele. Metode pengolahan akan mempengaruhi komposisi proksimat pada ikan lele. Komposisi proksimat ikan lele secara signifikan akan dipengaruhi oleh metode pengolahan termasuk penggorengan. Kandungan protein, abu, dan kandungan lemak akan meningkat pada ikan lele setelah ia digoreng. Sedangkan untuk tingkat kelembapan ikan lele akan mengalami penurunan setelah dilakukan penggorengan. Jika dilihat pada tabel penelitian yang dilakukan oleh Erson dan Ozeron pada tahun 2009, kandungan protein pada ikan lele mentah sebesar 16,2%. Untuk tingkat kelembapannya sebesar 76,8%, tingkat lemaknya sebesar 5,2%, kemudian kadar abunya sebesar 0,83%. Komposisi proksimat ikan lele mentah yang dilakukan pada penelitian Erson dan Ozeron pada tahun 2009 memiliki kadar yang sama dengan yang dilakukan oleh Hoffman et al. Pada tahun 1994, Rosa et al. Pada tahun 2007, Jenner et al. Pada tahun 2007, dan pada penelitian Erson dan Yilmaz pada tahun 2003. Sedangkan untuk kandungan protein pada ikan lele yang setelah digoreng yaitu sekitar 20%. Tingkat kelembapannya sebesar 70,7%, tingkat lemaknya sebesar 8,2%, dan kadar abunya sebesar 1,15%. Jika dilihat di sini, terjadi peningkatan kadar protein pada ikan lele setelah ia digoreng dari yang awalnya 16,2% menjadi 20%. Begitu pula pada tingkat lemak yang awalnya 5,2% menjadi 8,2%. Kadar abu pun menunjukkan peningkatan setelah ia digoreng yang awalnya pada kondisi mentah 0,83% menjadi 1,15%. Namun untuk tingkat kelembapan ikan lele mengalami penurunan dari yang mulainya 76,8 pada kondisi mentah menjadi 70,7%. Peningkatan kandungan lemak, protein, dan kadar abu dijelaskan oleh reduksi kelembapan pada ikan lele setelah ia digoreng. Namun, penurunan kelembapan telah digambarkan sebagai perubahan yang menyebabkan protein, lemak, dan kadar abu meningkat secara signifikan pada ikan lele setelah ia dimasak dengan penggorengan. Peningkatan lemak pada ikan lele yang digoreng juga berkaitan dengan penyerapan minyak selama proses penggorengan. Peningkatan lemak ini juga disebabkan karena penetrasi minyak ke dalam ikan lele setelah air pada ikan lele berkurang karena penguapan. Proses penggorengan juga akan mempengaruhi kandungan mineral yang terkandung dalam ikan lele. Pada tabel ini disajikan perubahan yang terjadi pada kandungan mineral pada ikan lele mentah dan matang setelah mengalami penggorengan.
Jika dilihat pada tabel penelitian yang dilakukan Erson dan Ozeron ini pada tahun 2009, diketahui bahwa kandungan natrium pada ikan lele mentah sebesar 308 mg per kilogram. Setelah mengalami penggorengan, kandungan natrium meningkat secara signifikan menjadi 451 mg per kilogram. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rosa et al. Pada tahun 2007. Kemudian, untuk kandungan kalium pada ikan lele mentah ditemukan sebesar 1817 mg per kilogram. Hal ini lebih rendah jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hoffman et al. Pada tahun 1994 dan Rosa et al. Pada tahun 2007. Kandungan kalium setelah mengalami penggorengan pada ikan lele mengalami peningkatan menjadi 2770 mg per kilogram. Hal ini sesuai seperti penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rosa et al. Bahwa kadar kalium pada ikan lele akan mengalami peningkatan setelah mengalami penggorengan. Untuk kandungan kalsium pada ikan lele mentah ditemukan sebanyak 40,1 mg per kilogram. Hal ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rosa et al. Pada tahun 2007 dan lebih rendah jika dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hoffman et al. Pada tahun 1994. Setelah mengalami penggorengan, kadar kalsium mengalami peningkatan. Dari awalnya yang sebesar 40,1 mg per kilogram berubah menjadi 70,9 mg per kilogram setelah digoreng. Untuk kandungan magnesium pada ikan lele mentah ditemukan sekitar 184 mg per kilogram. Setelah mengalami penggorengan, kandungan magnesium pada ikan lele meningkat menjadi 248 mg per kilogram. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Reza et al. Pada tahun 2007 yang menyatakan bahwa kadar magnesium pada ikan lele akan meningkat setelah terjadi penggorengan. Untuk kandungan besi pada ikan lele mentah ditemukan sebanyak 12 mg per kilogram. Setelah mengalami penggorengan, kandungan besi pada ikan lele berubah menjadi 25,9 mg per kilogram. Dapat disimpulkan bahwa kadar besi mengalami peningkatan. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Gokoglu et al. Pada tahun 2004 dan Rosa et al. Pada tahun 2007. Untuk kandungan seng pada ikan lele mentah ditemukan sebanyak 3,48 mg per kilogram. Hal ini lebih rendah jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hoffman et al. Pada tahun 1994 dan Rosa et al. Pada tahun 2007. Kandungan seng pada ikan lele setelah digoreng mengalami peningkatan menjadi 5,99 mg per kilogram. Yang terakhir, untuk kandungan cuprum pada ikan lele mentah ditemukan sebanyak 2,15 mg per kilogram. Setelah dilakukan penggorengan berubah menjadi 2,10 mg per kilogram. Dapat disimpulkan bahwa kadar cuprum pada ikan lele mengalami peningkatan akibat penggorengan. Hal ini sesuai dengan hasil yang dilakukan pada Gokoglu et al. Pada tahun 2007. Itu tadi perubahan-perubahan pada kandungan mineral yang terkandung pada ikan lele setelah mengalami penggorengan. Penggorengan juga akan mempengaruhi kadar vitamin yang terkandung pada ikan lele. Pada tabel ini disajikan kadar vitamin A, vitamin E, vitamin B1, vitamin B2, niacin, dan vitamin B6 pada ikan lele mentah dan ikan lele goreng.
Kandungan vitamin larut lemak pada ikan lele seperti vitamin A dan vitamin E menjadi sedikit lebih panas jika dibandingkan dengan vitamin larut air. Karena vitamin larut lemak rentan mengalami kerusakan karena pemanasan dengan suhu tinggi dan oksigen. Kandungan vitamin A pada ikan lele mentah ditemukan sebanyak 18,1 mg per 100 gram. Nilai ini lebih rendah jika dibandingkan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dickey pada tahun 1991. Kandungan vitamin A ini sangat bervariasi walaupun pada jenis ikan yang sama karena pada dasarnya kandungan vitamin A dipengaruhi oleh geografis, tingkat fisiologis, musim, dan lain-lain. Begitu pula hal ini berpengaruh juga pada kandungan vitamin lainnya. Kandungan vitamin A cenderung meningkat setelah dilakukan penggorengan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Diaz et al. Pada tahun 2003. Kandungan vitamin E pada ikan lele mentah ditemukan sebanyak 0,3 mg per 100 gram. Setelah mengalami penggorengan, ikan lele mengalami peningkatan kandungan vitamin E menjadi 0,52 mg per 100 gram. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Diaz et al. 2003 bahwa kadar vitamin E ikan lele akan meningkat setelah mengalami penggorengan. Vitamin B1 merupakan vitamin B yang paling heat labil terutama dalam kondisi basah. Kandungan vitamin B1 pada ikan lele mentah ditemukan sebanyak 0,07 gram per 100 gram. Setelah mengalami pemanasan karena penggorengan, kandungan vitamin B1 mengalami penurunan menjadi 0,04 mg per 100 gram. Vitamin B2 dan niacin merupakan vitamin yang cenderung labil terhadap asam, panas, dan oksidasi. Namun, vitamin B2 tidak stabil jika dihadapkan dengan alkali dan cahaya. Kandungan vitamin B2 pada ikan lele mentah ditemukan sebanyak 0,03 dan mengalami penurunan menjadi 0,01 setelah penggorengan. Sedangkan kadar niacin pada ikan lele mentah ditemukan sebanyak 1,13 mg per 100 gram dan mengalami penurunan menjadi 0,0 mg per 100 gram setelah mengalami penggorengan. Kandungan vitamin B6 pada ikan lele mentah didapat sebanyak 0,08 mg per 100 gram. Setelah dilakukan penggorengan, kandungan vitamin B6 pada ikan lele menjadi 0,03. Dapat disimpulkan bahwa kandungan vitamin B6 setelah dilakukan penggorengan mengalami penurunan. Penggorengan telah terbukti mampu menurunkan kadar free fatty acid ikan lele. Hilangnya volatile free fatty acid ikan lele selama penggorengan akan mengarah terhadap penurunan free fatty acid. Penurunan free fatty acid juga berkaitan dengan penonaktifan enzim selama penggorengan. Karena penonaktifan enzim ini akan mencegah pelepasan asam lemak bebas karena aktivitas enzim lipase pada sampel ikan lele yang digoreng. Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Al-Saghir, Tumer, Wagner, Fierce, and Love pada tahun 2004 yang mengamati penurunan free fatty acid dalam filet salmon yang digoreng baik dengan ataupun tanpa jenis minyak yang berbeda. Karena tingginya kadar asam lemak tak jenuh dan rendahnya kandungan antioksidan alami, lemak ikan lele akan teroksidasi jauh lebih cepat daripada lemak lainnya.
Hasil penelitian didapatkan bahwa diketahui konsisten dengan hipotesis bahwa peningkatan peroksida menghasilkan jaringan otot dengan tingkat oksidasi yang lebih rendah, sementara pengurangannya terjadi dengan oksidasi yang lebih tinggi. Dalam penggorengan deep frying, suhu yang tinggi dan waktu yang sangat cepat menjadi pertimbangan. Dalam kontras pan frying, di mana produk akan dikelilingi dengan suhu yang sangat tinggi, sehingga akan menghasilkan transfer energi yang memainkan peranan penting dalam oksidasi lipid selain waktu dan suhu. Namun, belum ada penelitian yang menyatakan hal ini sehingga belum ada pembandingan hasil. Dari paparan yang telah teman-teman saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa penggorengan pada ikan lele berpengaruh terhadap sifat organoleptiknya berupa aroma dan tekstur, namun tidak pada rasa. Penggorengan ini juga berpengaruh terhadap kualitas dan umur simpan. Pengaruh penggorengan juga mempengaruhi kandungannya berupa komposisi proksimat, mineral, vitamin, free fatty acid, dan oksidasi lemak. Kemudian untuk parameter yang mempengaruhi penggorengan dalam ikan lele itu ada pengaruh dari suhu dan lama penggorengan. Sekian dari kami, apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.